Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 10 September 2023. Beragam informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, jembatan sepanjang 250 meter penghubung Kecamatan Penyambungan Utara dengan Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Desa Jambur, Padang Matinggi, terancam ambruk akibat pinggiran Sungai Batanggadis yang mengalami erosi. Selain mengancam rusaknya jembatan, erosi juga terjadi pada lahan perkebunan dan warung warga. Hal ini terjadi diduga adanya aktivitas pertambangan pasir ilegal menggunakan alat berat eskavator di hilir Sungai Batanggadis yang mengakibatkan tanah bantaran sungai mengalami erosi. Akibat pertambangan ilegal ini, pondasi yang menjadi penguat jembatan yang dibangun beberapa tahun lalu telah mulai terkikis oleh air sehingga terancam rubuh. Warga berharap aktivitas pertambangan pasir ilegal di hilir sungai segera dihentikan untuk mengantisipasi ambruknya jembatan dan melebarnya lahan perkebunan warga yang terkikis. Itu Bu, terjadi erosi pengikisan air itu Bu. Bulan 8. Oh, Satu sejak bulan. bulan 8 kemarin Bu. Iya. Itu disebabkan karena apa itu Bu? Karena beko. Oh, karena beko. Ada aktivitas galiansi di sini Bu ya. Iya, iya. Jadi takut nggak orang Ibu yang tinggal di pinggir sungai ini? Takutlah. Takut Bu ya. Sementara itu, aktivitas pertambangan pasir ilegal di hilir sungai yang menggunakan eskavator telah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu. Namun hingga kini aparat penegak hukum seolah membiarkan keberadaan aktivitas pertambangan tersebut. Pemirsa, di informasi lainnya, adanya dugaan kecurangan dalam penseleksian calon perangkat desa di Desa Bandar Tengah, Sergai. Warga mempertanyakan kepada panitia tim seleksi dan menemui Kepala Desa Bandar Tengah. Namun Kepala Desa tidak dapat bertemu dengan warga. Perekrutan dan seleksi calon perangkat desa atau kepala dusun disinyalir tidak transparan di Desa Bandar Tengah, Sergai. Terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi calon yang mengikuti seleksi perangkat desa, diantaranya surat keterangan bebas narkoba asli dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Namun syarat tersebut tidak diindahkan oleh panitia seleksi dengan alasan biaya pengeluaran terlalu besar. Salah seorang calon perangkat desa, Irwandi Naibaho, dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa terima dengan alasan tersebut. Sementara sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 terkait tugas tim seleksi perangkat desa, tertulis bahwa tim seleksi perangkat desa harus melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi calon perangkat desa. Di samping itu, semua tahapan yang telah dilakukan, panitia dinilai tidak transparan terhadap calon perangkat desa. Yang didudukan kepala dusun menerangkan bahwa surat BNN harus dipenuhi, Pak. Sementara di antara 6 calon tersebut ada beberapa tidak memenuhi surat BNN, dan panitia sebelum seleksi wawancara menyampaikan apabila ada beberapa calon tidak memenuhi tidak jadi masalah. Sementara di Perbuk 33 tahun 2020 Bupati menyatakan semua itu harus dipenuhi, termasuk juga surat dari BNN. Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Bandar Tengah, Ridho Irwansah Mangunsong, mengatakan terkait dengan surat keterangan bebas narkotika yang dikeluarkan oleh BNN yang tidak dilengkapi, itu menjadi acuan tidak lulus dalam penetapan seleksi berkas. Kebijakan itu yang dilakukan oleh panitia terkait surat bebas narkotika yang harus dikeluarkan dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai. Ada beberapa peserta memang yang tidak melengkapi surat itu. Nah, namun sebelumnya memang kalau kami dari pihak panitia sudah menjelaskan ke seluruh peserta bahwasanya kalau memang peserta itu ada yang tidak mengurus, itu tidak menjadi acuan tidak diluluskan dalam tahapan seleksi administrasi berkasnya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Polsek Kota Nopan membagikan ratusan buku pelajaran dan buku tulis kepada siswa Sekolah Dasar 217 Desa Hutapungkut, Julu, Mandailing Natal.
Petugas kepolisian Polres Mandeling Natal wilayah Polsek Kota Nopan menyambangi Sekolah Dasar Negeri 217 Desa Hutapungkut Julu untuk melihat secara langsung kondisi sekolah tersebut dan melihat suasana para siswa dan guru yang mengikuti proses belajar mengajar. Kapolsek Kota Nopan juga memberikan bantuan ratusan buku pelajaran, buku baca hingga buku tulis. Pembagian ratusan buku ini merupakan program Polri Peduli Budaya Literasi, yakni program yang digagas oleh Kapolri untuk mendistribusikan buku sampai pelosok Nusantara, dan dengan pembagian buku ini diharapkan kepada pihak sekolah agar menggiatkan rajin membaca dan belajar kepada para siswa-siswi. Polsek Kota Nopan mendistribusikan buku sebanyak 110 buku untuk buku bacaan anak-anak maupun buku tulis. Semoga apa yang kami berikan ini menjadi motivasi untuk tenaga pendidik, begitu juga untuk anak-anak kami di sini. Kami dari kepolisian selalu hadir turut serta mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 217 Ritawati berterima kasih dengan adanya bantuan buku ini dengan harapan buku yang diberikan polisi bisa merubah pola keseharian para siswa yang kecanduan main game handphone menjadi rajin membaca. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami dan sangat memotivasi bagi kami sebagai tenaga pendidik di sekolah SD 217 Hutapungkut Julu ini, dan semoga buku ini bermanfaat bagi anak didik kami tersebut. Ya, pemirsa, informasi terkait Raker DPC Peradi Medan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Advokat Indonesia Peradi Medan, Sumatera Utara menggelar rapat kerja yang diikuti 100 anggota lebih di Royal Sumatra Clubhouse and Restaurant, Jalan Jamin Ginting. Ketua DPC Peradi Medan Dr. Azwir Agus dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan target capaian yang diharapkan dalam Rakercap tersebut adalah bagaimana seluruh program kerja Peradi yang telah disepakati dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. Dalam Rakercap tersebut, Ketua DPC Peradi Medan menyampaikan agenda rapat yang akan membahas arah kegiatan kepengurusan DPC Peradi Medan yang terdiri dari 17 bidang, selain menjadi ajang silaturahmi bagi advokat Peradi Kota Medan. Adapun poin penting yang menjadi pembahasan dalam Raker adalah bagaimana Peradi Medan sebagai organisasi advokat dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi advokat Medan agar memiliki standar yang tinggi dalam menjalankan jasa hukum, serta memberikan perlindungan hukum dan penguatan hak imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya dengan itikat yang baik. Advokat khususnya di Kota Medan dan di Sumatera Utara selalu menjalin hubungan silaturahmi dan persatuan antara advokat, saling membantu, saling memuji dan saling mengangkat atau menjaga marwah para advokat di Kota Medan dan di Sumatera Utara. Dan di Indonesia juga kita harapkan bisa advokat dari DPC Peradi Medan berperan untuk perkembangan organisasi dan profesi advokat. Turut memberikan kata sambutan Ketua Dewan Kehormatan Peradi Sumut, Oka Iskandar, Komisi Pengawas Peradi Medan Boni Sianipar, Koordinator Wilayah Peradi Sumut Aceh Mara Samin Ritonga, Ketua Panitia Ali Piliang, didampingi Sekretaris Panitia Muhammad Ibnu Hidayah, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Raker tersebut diikuti lebih dari 100 peserta yang terdiri dari unsur pengurus DPC Peradi Medan beserta para undangan yang hadir. Diharapkan dengan telah disahkannya agenda program kerja, kepengurusan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam rapat. Akan kita prioritaskan adalah agenda-agenda yang terkait dengan kegiatan-kegiatan utama terkait dengan fungsi Peradi ini sebagai organisasi advokat tunggal, yaitu bagaimana pertama kita akan menegakkan kode etik advokat, bagaimana juga pemahaman advokat-advokat ini agar nantinya ke depannya
bisa menjadi pemberi jasa hukum yang baik kepada masyarakat. Artinya juga kita akan meningkatkan kualitas. Target kita adalah seluruh advokat di Kota Medan, terutama advokat Peradi itu, ya bisa bersaing di kancah nasional maupun kancah internasional. Sementara itu pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Advokat Indonesia Peradi Kota Medan berkomitmen untuk membantu pelayanan hukum bagi rakyat miskin. Dengan cara ini, para advokat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Peradi Medan, Dr. Azwir Agus, profesi advokat sama dengan profesi penegak hukum lainnya untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi masyarakat. Sebagai unsur penegak hukum, advokat ingin mengambil peran untuk mengentaskan kemiskinan, menjalankan tugas fungsional dengan memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cuma-cuma. Hal ini merupakan upaya pihaknya melakukan pendekatan ke rakyat miskin tidak hanya menangani dari kasus ke kasus, tapi juga mengedukasi masyarakat tidak tahu hukum menjadi tahu hukum, sehingga mendorong masyarakat agar secara mandiri bisa mengentaskan diri dari kemiskinan. Dengan satu wadah organisasi advokat yang dibentuk akan memudahkan pembinaan para advokat, memperkuat kontrol dan kinerjanya sehingga akan menguntungkan masyarakat yang membutuhkan pendamping hukum dengan satu wadah organisasi advokat yang telah dibentuk. Akan memudahkan pembinaan para advokat dan memperkuat kontrol dan kinerjanya sehingga akan menguntungkan masyarakat yang membutuhkan pendamping hukum. Ya, pemirsa, Persatuan Advokat Indonesia Peradi Kota Medan berkomitmen untuk di informasi lainnya, maksud kami pemirsa, untuk meningkatkan perekonomian, sejumlah warga mendapatkan pelatihan inklusi sosial budidaya lebah madu dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sesuai program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menambah lowongan pekerjaan, Dinas Perpustakaan Labusel melakukan terobosan edukasi memberikan pelatihan kepada sejumlah warga dengan membudidayakan lebah madu. Edukasi ini dilaksanakan di Pondok Edukasi Pitorajo, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah berhasil membudidayakan lebah madu tanpa sengat. Kepala Dinas Perpustakaan Labusel Riswanto menyampaikan bahwa pelatihan edukasi ini merupakan bagian dari kegiatan Dinas Perpustakaan yang kini telah bermetamorfosis, di mana perpustakaan sebelumnya hanya tempat membaca, kini telah bergeser di mana si pembaca langsung mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah diperoleh. Dalam programnya disebut program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya dengan membaca kita langsung mendapat manfaat yang akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan. Itulah program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sementara itu, fasilitator pelatihan edukasi Pitorajo mengatakan Pondok Edukasi Pitorajo BFAM merupakan kelompok tani hutan budidaya lebah madu yang fokus pada edukasi pelatihan budidaya lebah madu dengan target dapat melahirkan peternak baru lebah madu. Kalau di sini lebah apis, jenisnya apis cerana, itu kita posisikan di batang kokar untuk lebah-lebah bersengat. Kemudian khusus di sini di Pondok Edukasi ini kita fokuskan lebah tanpa sengat, jenis Heterotrigona itama dan Geniotrigona thoracica. Sementara itu, lebah yang dibudidayakan ada dua jenis, yakni Apis cerana bersengat dan Heterotrigona utama dan Heterotrigona thoracica tanpa sengat. Ya, pemirsa, di usianya yang ke-61 tahun, TVRI menjadi media pemersatu bangsa yang berintegritas dan terpercaya dalam membawakan Indonesia maju di bidang publikasi. Dalam mencapai harapan menuju Indonesia maju, tentunya peranan TVRI sangatlah strategis dalam menyampaikan berita yang mengedukasi serta membangun. Harapan tersebut terus mengalir di usia ke-61 TVRI yang disampaikan pejabat Wali Kota Tebing Tinggi Syar Madani serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tora Daeng Masaro dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Khairun Nasrin Nasution serta Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Doraria Simajuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Saya Sarmadani, penjabat Wali Kota Tebing Tinggi. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 TVRI. Kami percaya bahwa seiring waktu TVRI semakin maju dalam berkiprah dalam rangka meningkatkan pembangunan, terutama saat ini untuk mengawal pemilu yang lebih baik menuju Indonesia yang sejahtera. Lebih dari itu, kami percaya dengan peran TVRI menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Pada keluarga besar TVRI, kami ucapkan selamat. Semoga ke depan seluruhnya menjadi semakin baik untuk Indonesia yang semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi, Tora Daeng Masaro, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI ke-61. Semoga TVRI terus berkembang dan semakin maju dalam memberikan informasi pada masyarakat di era digitalisasi saat ini. Terus berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi, Khairun Nasrin Nasution, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI ke-61. Semoga TVRI terus berkembang dan semakin maju dalam memberikan informasi pada masyarakat di era digitalisasi ini. Terus berkarya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Tebing Tinggi, saya AKP Doraria Simanjuntak selaku Kasatlantas Polres Tebing Tinggi mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI yang ke-61. Di zaman digitalisasi, semoga TVRI menjadi semakin jaya, semakin dicintai masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih Horas, salam presisi. Dipakai. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi meresmikan lapangan tembak Tantia Sudirajati Polres Serdang Bedagai. Pada kesempatan tersebut, Kapolda meminta jajaran Polres Sergai terus berlatih mengasah kemampuan dalam menembak. Kapolda Sumatera Utara mengatakan tugas dan tanggung jawab kepolisian sejatinya adalah profesi yang diperoleh dari latihan. Dikatakan penggunaan semua peralatan kepolisian harus dilatih termasuk dalam hal menembak. Lapangan tembak ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana melatih kemampuan personel Polres Sergai dalam menembak untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolda juga mengapresiasi kepada Bupati Sergai yang telah berkontribusi dalam pembangunan lapangan tembak tersebut. Dengan dibangunnya lapangan tembak ini diharapkan kepada seluruh personel mampu meningkatkan kemampuan diri sebagai anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan melayani masyarakat. Selain itu, personel polisi juga diingatkan agar hidup bersahaja dan apa adanya dalam keseharian. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta melaporkan bahwa lapangan tembak Tantia Sudirajati memiliki luas kurang lebih 270 meter yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kabupaten Sergai dengan waktu pengerjaan selama 30 hari. Nama Tantia Sudirajati merupakan nama Batalion Akpol 2003 yang bermakna memiliki karakter yang setia, berani mengatakan dan melakukan yang benar. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan eksibisi menembak perdana yang dilakukan Kapolda Sumatera Utara diikuti Kabinda Sumut, Kapolres Sergai, Bupati Sergai Dharma Wijaya, dan Wakil Bupati Adelin Tambunan serta para PJU Polres Sergai. Pemirsa, laju tim ganda putri Indonesia Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto masih tak terhadang di ajang BWF Tour Indonesia Master 100 yang berlangsung di GOR PBSI Sumut. Ganda putri Indonesia ini memastikan tiket ke final setelah berhasil mengalahkan ganda putri India.
Dalam laga yang dipenuhi penonton, perwakilan ganda putri Indonesia di ajang Indonesia Masters, Lani Triamayasari Ripka Sugiarto yang kini bertengger di peringkat 30 dunia ini berhadapan dengan ganda putri India Tanisha Krasto Aswini Ponapa. Pada game pertama, ganda putri Indonesia yang diharapkan menjadi suksesor Grecia Poli Apriani Rahayu harus meladeni permainan cepat dari ganda putri India yang banyak memainkan bola-bola jauh. Meski sempat memimpin jauh, namun torehan angka ganda putri Merah Putih ini berhasil disusul oleh ganda putri India. Hasilnya pada game pertama, Lani Ripka dipaksa menyudahi permainan dengan kekalahan di angka 20-22. Namun pada game kedua, pasangan ganda putri Indonesia tampak menemukan kelemahan lawan dengan memainkan pukulan smash, menyilang dan berhasil memenangkan permainan dengan angka 21-16. Di game penentuan, Lani Ripka berhasil unggul atas wakil India tersebut dengan selisih cukup jauh yakni 21-13. Alhamdulillah ya pastinya senang banget, terus walaupun tadi kayak sempat set pertama ya udah ke unggul tapi kesusul akhirnya kalah set pertama, akhirnya set kedua udah sempat ketinggalan tapi kita coba fokus sampai akhirnya kita bisa merebut set kedua dan set ketiganya kita udah mulai lebih pede lagi. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nestion, selamat siang dan selamat beraktivitas.